Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV terkait dengan pleno pengumuman dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung, di mana persiapan sudah dilangsungkan dari tadi pagi, dan menurut jadwal, saudara, memang pelaksanaan pleno ini dilakukan pada pukul 13.00, kemudian ada informasi terbaru, diundur pada saat ini menjadi 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jakarta, kita langsung sapa jurnalis Kompas TV, ada Putri Oktaviani di Hotel Pullman Jakarta. Okta, selamat siang. Pukul berapa tepatnya pleno dimulai, Okta? Ya, selamat siang ya Rahman dan juga saudara. Untuk pleno penetapan gubernur dan wakil gubernur terpilih Pilkada Jakarta 2024 akan dimulai beberapa saat lagi, karena memang menurut jadwal ini akan dimulai pada 13.30 waktu Indonesia Barat. Suasananya saat ini yang Rahman bisa kami gambarkan semakin ramai, karena tadi memang juga untuk paslon beberapa sudah hadir. Tadi ada Pramono Anung dan juga Rano Karno, kemudian ada Darmapono Kunwardana juga sudah hadir. Namun tadi kalau kami pantau, kehadiran dari Ridwan Kamil dan juga Suswono ini belum terlihat di Hotel Pullman di Jakarta. Ya Rahman dan juga saudara, tadi ada sedikit yang disampaikan oleh Pramono Anung ketika Provinsi DKI Jakarta. Saya hadir bersama Pak Suswono memenuhi undangan dari KPU Provinsi DKI Jakarta untuk mewakili pasangan calon daripada Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Dan juga teman-teman dari partai pendukung, pengusung juga hadir semua. Ya. Tentu kita bersyukur, yang pertama alhamdulillah ya, di masa transisi pemerintahan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, pilkada serentak nasional yang pertama, kebetulan saya ikut terlibat membuat undang-undangnya, dapat berlangsung secara kondusif, damai, dan tidak ada masalah yang berarti. Ya, kita syukuri Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kita harus jaga terus. Insya Allah ke depan proses politik, pilpres, pileg, dan pilkada terus berlanjut semakin baik kualitasnya, dan tentu harapan kita ke depan partisipasi publik menjadi perhatian kita ya. Jangan sampai Indonesia seperti negara-negara maju yang lain, yaitu partisipasi publiknya terus menurun. Nah, ini catatan buat kita semua. Di Pilkada serentak 2004 ini memang partisipasi publik menurun sekali ya. Jadi PR kita semua, tidak hanya PR penyelenggara, tapi kita PR semua sebagai warga negara, agar mendorong semua punya perhatian dan kepeduliannya untuk terlibat aktif dalam masa kampanye, dan juga yang paling penting hadir pada saat pencoblosan. Saya kira itu yang paling penting. Yang kedua, tentu kita juga berharap ya, sebagai partai politik dan juga warga Jakarta, kita sangat berharap kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul, insya Allah kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul insya Allah nanti bisa membawa Jakarta yang lebih maju, lebih baik ya, dan tentu masa transisi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur dapat berlangsung secara baik. Di PR yang paling berat bagi kepemimpinan Mas Pram dan Bang Dul 5 tahun ke depan, dan saya yakin Mas Pram dan Bang Dul bisa melalui prosesnya dengan baik. Pasis ini, Pasis. Nah, Pasis. Halo. Waalaikumsalam. Gimana Pak? Arija dulu, Pak. Iya Pak. Arija udah Pasis sekarang. Pak Sus boleh agak majuan dikit Pak? Ya? Boleh agak majuan sedikit Pak? Nah, terima kasih Pak Sus. Gimana Pak? Keputusan dari Pak Mas Pram dan juga Bang Dul? Ya, tentu saja kami berharap
berharap ya nanti apa yang aspirasi ya dari masyarakat Jakarta yang saat kampanye mereka menyampaikan kepada pasangan itu, ya kami nanti akan berharap mudah-mudahan bisa direalisasikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ya. Jadi, di mana Pak RK berhalangan karena beliau masih di luar. Oleh karena itu, ya alhamdulillah saya ada kesempatan untuk bisa hadir. Jadi ya tentu kehadiran ini dalam rangka untuk mensupport supaya apa yang sudah dijalankan ya proses pilkada di DKI ini betul-betul kemudian aspirasi dari masyarakat ini betul-betul bisa ditunaikan oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ada titipan dari Pak RK? Iya, Pak. Ada titipan dari Pak RK? Ya beliau tadi pesannya tentu saja agar aspirasi yang tadi disampaikan oleh masyarakat DKI melalui ya ridho ini bisa kemudian direalisasikan oleh gubernur terpilih. Itu saja. Ya cukup ya. Pak Riza mau nanya boleh sedikit Pak. Kenapa? Sewaktu di MK kan sempat ingin mempersengketakan gitu ya pemilu. Terus kemudian kata kuasa hukumnya menunggu jawaban Bapak, ternyata sampai jam 12 tidak ada laporan. Nah sebenarnya apa saat itu yang terjadi? Iya, memang dalam proses kampanye kan banyak sekali kejadian-kejadian ya yang tidak sesuai dengan harapan ya. Singkatnya, kami dari tim sukses, tim hukum menemukan fakta dan data dan ingin mengajukan usulan untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Namun saya dan paslon ini kan punya pimpinan, karena paslon ini kan diusung oleh partai-partai pengusung. Saya juga sebagai ketua tim dan tim sukses, tim pemenangan juga ditugaskan oleh pimpinan partai-partai pengusung. Tentu kami, paslon dan saya dan jajaran tim sukses harus mengikuti apa yang menjadi petunjuk dan arahan pimpinan. Kami patuh dan taat ya. Sampai pada waktunya kami sampaikan dan perintah dari pimpinan untuk tidak mengajukan gugatan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kami partai yang patuh dan taat ya. Paslon juga mengikuti apa yang menjadi arahan daripada partai-partai pengusung. Singkatnya begitu ya. Cukup ya. Kolaborasi Pak mungkin dengan Pramono Rano setelah ini untuk kebaikan. Jadi kami ini kan punya 16 partai pengusung ya. Dan seluruh partai yang ada di DPRD ya, minus PDIP itu adalah pengusung pasangan Bang Ridwan Kamil dan Mas Susono. Tentu setelah selesai hari ini, tugas kita selesai urusan kampanye, selesai urusan pilkada, tugas kita bersama-sama sebagai partai yang duduk juga di DPRD DKI Jakarta adalah ikut terlibat aktif sebagai tugas-tugasnya untuk juga memajukan ya, kota Jakarta. Dan juga kami akan menyampaikan partai-partai di DPRD apa yang menjadi program-program pasangan ridho melalui partai-partai yang ada di DPRD ya gitu ya. Jadi bekerja sama yang baik ya, selesai pilkada, selesai kampanye, mari kita sama-sama membangun kota Jakarta bersama-sama. Kira-kira program yang selama ini dicanangkan sama Bapak dan Pak RK ini mau disarankan nggak sih kalau Pak Pram? Oh ya, tentu saja. Ya saya dengan Pak Pram ya sahabat ya. Artinya bisa dengan mudah kami berkomunikasi. Beliau kan sudah berjanji juga kan meneruskan program-program yang baik dari para gubernur sebelumnya kan, bahkan akan meningkatkannya. Ya, tentu saja itu sejalan lah dengan apa yang juga akan dilakukan oleh waktu itu ya, kalau Ridho menang kan. Jadi karena pada akhirnya beliau yang terpilih ya, kami nanti akan mengkomunikasikan. Intinya kami berharap rakyat Jakarta 5 tahun ke depan lebih bahagia ya, dari saat ini. Cukup ya? Jadi pimpinan partai mengedepankan pentingnya persatuan dan kesatuan.
Karena ini DKI Jakarta, kita tidak ingin ada polemik, ada gejolak, ada konflik dan lain-lain. Itulah sebabnya kenapa pimpinan partai memutuskan untuk tidak maju di MK. Ya. Jadi sekali lagi, apalagi Bapak Prabowo, Pak Dasko, dan pimpinan partai lainnya selalu mengedepankan kebersamaan, persaudaraan, dan kepentingan bangsa negara di atas kepentingan partai, di atas kepentingan lainnya. Ya, terima kasih ya.